يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan siapapun mandul yang dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 49-50. Subhanallah, begitu menggetarkan hati kita. Nah langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Kiai Haji Makhrus Iskandar. Silakan Fadol. Jazakallah, terima kasih Ustaz David Khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du fa ba'du tahiyah. Alhamdulillah, kita di episode kali ini membicara tentang karunia seorang anak, yang mana ayat di surah Asy-Syu'ara ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan beberapa kalimat tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah menjelaskan dengan lafaz lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah menggunakan kalimat yakhluqu. Yakhluqu di sini, jika melihat dari para ahli bahasa dalam ilmu tafsir, yakhluqu identik dengan Allah menciptakan langsung. Allah yang berperan langsung menciptakan apa yang Allah inginkan. Makanya setelahnya yakhluqu ma yasha, karena khalaqa menciptakan dari khalaqain adalah hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelahnya Allah menunjukkan kebesaran Allah dengan apa? Liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Di sini Allah menjelaskan kepada siapapun yang Allah inginkan. Ditegaskan lagi. Kalau saya yakin anak santri ketika ada pengulangan lafaz di sini adalah bermakna taukid atau penguatan. Penguatan lafaz taukid liman yasha yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ta'ziman kepada Allah Sang Maha, Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Lalu kebesaran Allah ditunjukkan lagi dengan apa? Ya wa yahabu. Dan Allah anugerahkan. Nah, beda dengan yakhluk. Kalau yakhluku Allah lah yang berperan langsung. Tapi ketika yahabu Allah menganugerahkan melalui perantara. Perantara siapa? Ya melalui perantara-pentaraan kita ini. Manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa? Anak
langsung keluar dari batu? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak anak keluar dari langit cung turun? Nggak ada. Semua anak hasil dari orang tua. Keluarnya nangis oe-oe. Ada anak keluar hahaha ketawa. Nggak ada. Semua anak nangis lahirnya. Apa? Inilah tanda kebesaran Allah. Tanda bahwa di sini di balik nangisnya seorang anak yang suci. Kita tahu dalam hadis dijelaskan bahwa anak lahir di dunia ini dalam keadaan suci. Dalam keadaan fitrah suci. Tapi kenapa ketika lahir mereka nangis? Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz David Kholik bahwa anak juga menjadi suatu cobaan dan amanah besar bagi kedua orang tuanya. Anak menjadi suatu titipan dari Allah yang harus dijaga oleh orang tuanya. Dan saya yakin para jamaah yang menyaksikan dan para santri tahu bahwa salah satu yang sudah jelas hadisnya tidak mungkin berbeda pendapat antar ulama. Salah satu yang akan menjadi peninggalan tabungan di akhirat nanti orang tua adalah doa anak soleh. Doa anak soleh. Ini bila syak bila raib. Tidak ada debat. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Semua meyakinin doa anak soleh. Bukan doa anak yang suka K-pop, bukan. Bukan doa anak yang suka main TikTok, bukan. Bukan doa anak yang suka nongkrong di pinggir jalan, bukan. Bukan anak yang suka pakai bedak beda antara wajah dan leher kayak papan catur juga, bukan. Tapi yang diinginkan adalah doa anak soleh. Ini menjadi amanah besar bagi orang tua. Bagaimana bisa menciptakan, bagaimana bisa mengarahkan, bagaimana bisa membimbing anak-anak mereka ke depannya menjadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ada nggak nanti kita nih, mohon maaf Kak Kholik, saya manggilnya Ustadz dan Kak karena kita beda umur sedikit sama beliau. Mana ada orang tua yang mau ketika sudah meninggal yang ngedoain HP-nya. Anaknya nggak bisa doa, HP-nya suruh baca doa. Lah yang masuk surga anaknya apa HP-nya? HP-nya buatan mana? HP-nya apa baca syahadah? Apa HP-nya beragama Islam? Tidak, made in China semuanya. Nggak ada. Datang juk-juk bawa HP, aduh nggak bisa ngaji, udahlah HP-nya aja nggak bisa ngaji, HP-nya aja ada yang ditaruh. Ini karena anak menjadi titipan dari Allah, makanya Allah bahas di sini sampai Allah ulang. Allah mengulang-ulang wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum. Di sini au yuzawwijuhum dzukura wa unatha. Dzukrana wa inatha. Allah di sini menjelaskan tentang bagaimana anak-anak yang Allah turunkan. Kalau menurut Ibnu Abbas di tafsir Sawi dan tafsir Razi, sebenarnya ayat-ayat ini kembali ke suatu kisah. Allah menyampaikan bahwa para nabi pun Allah turunkan anaknya tidak semaunya mereka, tidak. Ada yang Allah turunkan anaknya anak perempuan. Siapa nabi tersebut? Yaitu kalau dalam tafsir di sini jelaskan Nabi Lut dan Nabi Syuaib alaihimassalam. Ada yang Allah turunkan anaknya hanya anak laki-laki. Siapa yang diturunkan anak laki-laki? Yang kita tahu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada yang Allah turunkan punya semuanya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Atau kalau bahasa sekarang sudah lengkap, punya princes dan punya pangeran dan punya putri. Siapa itu? Yaitu Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menjelaskan, ada juga nabi yang tidak mempunyai anak. Yang mereka para anbiya minta tapi Allah tidak menganugerahkan anak. Siapa mereka? Yaitu salah satunya Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Ini buktinya apa? Bahwa anak memang Allah lah yang menentukan langsung. Yakhluqu.
Allah yang menciptakan mayyasha, akan apa-apa yang Allah inginkan. Limayyasha, Allah pastikan lagi. Dan kepada siapapun yang Allah inginkan. Maka para santri sekalian, yang kalian santri putri dan juga para jamaah yang ada di rumah sedang menyaksikan televisi Cahaya Hati, saya menyampaikan bahwa anak ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf saya berdiri karena mulutnya sudah mulai perutnya sudah mulai engap, sama seperti santri belum makan, cuman bedanya belum makannya dari subuh. Ya, kalau santri kan belum makannya dari zuhur, ya. Kalau saya dari subuh belum makan. Ini kepada para ibu-ibu, para bapak yang mempunyai anak, bahwa anak ini janganlah kita jadikan sumber fitnah. Karena fitnah ini sebenarnya di dalam ayat Al-Quran mempunyai makna arti. Banyak sekali arti fitnah. Yang pertama, fitnah arti cobaan. Cobaan ini yang mana bagaimana orang tua bisa menjadikan anak-anak mereka perantara mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa menjadi fitnah ini na'udzubillah. Apa? Na'udzubillah bisa menjadi ujian, bisa menjadi musibah. Yang mana na'udzubillah, yang mana anak-anak ini mereka hanya banggakan untuk kehidupan di dunia saja. Na'udzubillahi min. Bukan apa-apa. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini orang tua terlalu membangga-banggakan anaknya, terlalu berlebih-lebihan nih loh, anak saya masih kecil sudah masuk di televisi. Dibangga-banggakan, lupa na'udzubillah diberi cobaan, tsumma na'udzubillah akhirnya anaknya sakit kena kulitnya. Ini cobaan. Dan yang terakhir, bagaimana anak bisa menjadi perhiasan kita. Perhiasan bagaimana? Perhiasan dunia dan akhirat kita. Qurratu a'yun, yang menenangkan hati kita. Sebagaimana doa di dalam ayat Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan semoga para santri-santri dan para jamaah yang pemirsa yang menyaksikan ini, semoga anak-anak kita menjadi perhiasan dunia dan perhiasan akhirat kita, mendoakan kita dan masuk surga bersama kita nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, terima kasih. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Kiai Mahruz. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan makna atau tafsir dari surah Asy-Syu'ara ayat 49 hingga 50 ya tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita akan lanjut lagi, kita akan mengkaji tafsir. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.